Halo semua, apa kabar? Ya, bagaimana trading Bapak Ibu hari ini di perdagangan tanggal 21 September 2022? Ya, menjelang pengumuman The Fed akan menaikkan suku bunganya malam ini, Dow Jones rebound. Ya, kayak gitu deh, ya, kayak basi banget gitu loh. Ketika sudah mau diumumkan malah rebound. Kemarin-kemarin galau, maunya apa sih? Gitu ya. Ya, itulah market ya. Ketika lagi galau-galau, naik nggak, atau ketika cenderung, oh kayaknya bakal turun deh ya, gini-gini, aksi jual mewarnai. Tapi ketika sudah, kita juga nggak bisa buat apa-apa nih, kayaknya market kayaknya ya merasa, toh akan dinaikin, ya ngapain kita pusing? Dan kebetulan posisi sudah disupport ya, technical rebound yang terjadi. Itu yang saya lihat saat ini ya. Dan bagaimana dengan Indonesia? Menjelang juga ya, Indonesia berpotensi untuk menaikkan suku bunganya di hari Kamis, Kamis sore. Jadi besok sore tepatnya. Kalau saya lihat ya, market sudah price in, ditandai dengan hari ini beberapa hijau. Contoh BRI hijau, Mandiri juga bergerak dalam tren yang bagus ya. I don't know BCA, tapi rasanya juga oke ya. Jadi sektor finance hari ini juga rebound. Saya lihat semua sudah price in. Pada dasarnya sektor perbankan atau sampai ada inflasi atau BI menaikkan suku bunga pun ya so far oke. Dan Indonesia simple. Ketika BI menaikkan suku bunga, otomatis bank besar juga diuntungkan. Kenapa? Karena lebih punya power untuk ikut menaikkan suku bunga dan orang masih tetap ya ikut aja dinaikin nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Dan atau kalau nggak, hmm, kondisi deposito dengan bunga yang lebih rendah atau sebagainya masih nurut-nurut aja. Beda dengan bank-bank kecil ya, yang mana kurang kurang loyal, dan kalau gimmicknya kurang bagus, kurang menarik ya mereka bakal hengkang, nasabah bakal hengkang. Jadi kalau kondisi walaupun suku bunga naik ya atau apapun itu, kan nanti deposito juga ikut naik, otomatis fasilitas juga ikut naik. Nah, yang mereka tuju tentu saja tetap adalah bank besarnya dulu ya, walaupun di bank-bank kecil suku bunga naik akan lebih banyak, tapi mereka tetap yang buat dananya dana-dana jumbo pasti akan dimasukkan ke bank-bank besar dulu. Ya, jadi pasti otomatis naik gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi market yang lain gitu ya? Pada dasarnya yang lain tidak terlalu terpengaruh sih dengan kondisi The Fed ada atau nggak ada. Cuma masalahnya adalah ketika pemerintah Amerika memutuskan atau The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga, yang dikhawatirkan adalah mereka akan jangan masuk ke dalam jurang resesi. Nah, kalau masuk jurang resesi, nah yang dikhawatirkan adalah perdagangannya sebenarnya ya. Apakah masyarakatnya masih punya daya beli? Kalau masih punya daya beli, otomatis ada order barang dari negara produsen seperti China, Indonesia mungkin juga ya walaupun porsinya nggak besar. Terus ada dari India, Vietnam lah. Sebenarnya produk-produk Amerika itu banyak ke mana-mana ya, jadi pabrik dunianya. Nah, jadi ketika Amerika ini ekonominya jalan, bagus, robust gitu ya, otomatis yang lain juga ikut naik gitu loh. Sentimen juga ikut positif karena neracanya juga jadi bagus ya, neraca perdagangan yang bagus dan sebagainya. Apalagi banyak nih sudah minus neraca perdagangannya. Artinya apa? Artinya, mm, yang import jauh lebih besar daripada yang ekspor. Kenapa? Karena dari import tuh biasanya mereka tetap menghitung juga barang-barang energi yang mereka import ya, kayak batu bara, hmm, oil and gas. Mungkin coba nanti di cross check lagi, tapi pada dasarnya harga juga otomatis juga berubah ya, ngikutin sentimen yang kurang baik tadi ya. Jadi Indonesia oke banget gitu ya, Indonesia oke banget, jadi inflasi tetap terjaga. Dan selisih antara inflasi ya, inflasi
Indonesia dengan suku bunga yang akan dinaikkan itu masih masih dekat-dekat, tipis-tipis. Berbeda sama Amerika. Kenapa mereka mengkhawatirkan terjadi jurang resesi dan sebagainya? Karena suku bunga The Fed dibandingkan dengan inflasi itu jauh sekali, jauh ya. Pertumbuhan ekonomi juga. Pertumbuhan ekonomi saya kurang tahu di Amerika berapa, tapi di Indonesia masih ada di level 5%-an, target 5%. Jadi dan inflasi sendiri ada di level 6%-an kalau nggak salah, dan suku bunga dari 4%. Kalau kita lihat-lihat semuanya kayak masih masih matching semua ya, persentase masih matching semua. Dan kita berharap itu jadi modal penting untuk Indonesia ke depannya, pergerakan Indonesia ke depannya. Dan ya menjelang suku bunga The Fed akan naik, kita stay alert aja. Tapi pada dasarnya tadi saya yakin teman-teman juga banyak yang malah ada dana ya tetap dicemplungin juga buy on weakness juga ya ke saham. It's good. Ada beberapa emiten yang sangat-sangat kuat yang bisa kita rekomendasiin terus dan sampai hari ini juga masih jalan. Teman-teman di grup tahu lah ya apa ya. Jadi ya santai aja. Market masih bisa memberikan kita profit. Hari ini profit kok gitu ya. Walaupun market dengan segala keliarannya, tapi masih oke kok. Ya, oke. Itu coba kita cek teknikalnya. Kita coba teknikal lebih lebih afdol lah ya. Nah, tadi sempat mendekat ke arah skyline dan dia bisa rebound. Itu bagus banget, itu bagus. Jadi ini menarik sekali ya. Dia ada di level support. Saya cukup optimis sih. Jangan-jangan nanti penutupan Februari juga hijau lagi dan bam, terbang lagi. Kalau kayak gitu, Christmas comes early kah gitu ya? Nanti atau window dressing comes early kah? Ya kita nggak tahu. Karena IHSG pada dasarnya kalau lagi swing begini, ya apalagi dekat-dekat dengan areal skyline, ya potensi rebound cukup besar gitu. Ya kebetulan besok hari Kamis dan Jumat, ya potensi untuk lanjut lagi sih. Jadi silakan. Dan hari ini asing membukukan jual bersih di minus 992,3 miliar dan transaksi 11,466 triliun ya, wow, di bawah rata-rata tapi ya cukup besar juga, masih cukup besar ya. Orang mungkin wait and see lah, ini lebih ke wait and see lah. Pada dasarnya sentimen IHSG masih robust banget tuh. Oke, ya itu composite. Bagaimana coba dengan sektornya, coba kita cek. IDX Basic ya masih ada di areal support, yang mana potensi naik juga terbuka lebar. Kalau area support ini, terus consumer cyclicals juga cukup oke ya. Sideways ini kalau sentimennya rebound semua, ini kayak mereka tuh kayak lagi menunggu gitu, kita naik bareng-bareng yuk gitu, istilah kayak gitu. Energi juga sama ya. Finance bahkan tertahan skyline ya. Jadi wow, ini koreksi dan tertahan, ini good nih. Moga-moga bisa segera rebound dan naik lagi, lanjut lagi ya. Terus habis itu healthcare. Nah, healthcare juga bagus ya. Setelah dia koreksi, tertahan, dia mulai rebound, swing, pullback, dan dia mulai rebound. Nah, ini kalau breakout cakep nih. Dan kemarin kita udah rekomendasikan dan hari ini terbang ya. Terus sektor industri koreksi, pullback ya, tapi udah mulai tertahan di level support. Ini potensi rebound lagi juga terbuka lebar. Infrastruktur ada jebol lah ini. Aduh. Ya, goodbye dulu karena potensi ke sini nih. Ya, jauh-jauh dulu. Enak ya lihat technical analisa begini tuh enak banget karena apa? Semua udah kayak ada protokolernya. Nah, ini sektor consumer non cyclicals. Ya, pelan-pelan ya. Tadi sebenarnya udah mau rebound kemarin tepatnya dan hari ini dibanting lagi. Nggak apa-apa. Manfaatkan untuk buy on weakness karena levelnya ada, kita beli ada di level support dan potensi juga upside risk and rewardnya juga masih bagus. Jadi silakan nambah porsi alokasi aja. Terus sektor properti, coba kita cek sektor properti. Aduh, ini juga jebol tapi good newsnya udah tertahan. Ya, kita sempat kaget tadi grup-grup konstruksi kayak Wika, Waskita dan kawan itu ARB, bahkan Waskita ARB beneran. Wika tadi nyaris ARB.
nggak tahu ada penutupan ARB apa nggak. Ketika saya dilaporin tuh nyaris ARB. Saya jujur nyaris hari ini sebenarnya nggak lihat market loh. Sebenarnya nggak lihat market karena saya minggu depan ada meeting meeting cukup banyak juga. Jadi repot banget saya, hektik banget. Belum lagi saya terapi ini ya, perbaiki pinggang. Ya, umur nggak bisa ditipu dah. Sektor tekno mulai mulai ada tanda-tanda ini karena ini support ini kalau saya turunin sedikit ke bawah. Nah, ini ya masih relevan ya. Ini supportnya nih. Nah, ini Goto lah, Bukalapak lah, menarik untuk dicermati nih. Ini kalau sektor rebound kan, nah, sentimen itu yang juga akan juga ke drive. Terakhir adalah transportasi, ya ini goodbye lah ini. Dah, transaksinya pun kecil banget, udah kayak aduh nggak enak banget nih pokoknya sektor ini. Sektor ini not good ya. Oke, itu market review kita. Composite juga kemungkinan besok akan ada technical rebound besok dan Jumat dengan target di level 7258. Itu teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Tapi sebelum saya berikan rekomendasi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kita upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Oke, yes, kita masuk ke segmen rekomendasi. Apa aja sih yang bisa kita rekomendasi untuk perdagangan besok? Pertama yaitu AMRT, Alfamart. Alfamart ini keren banget ya. Trennya naik dengan bagus. Pullback, ini baru rebound dari pullback karena 3 hari kemarin candlenya merah dan hari ini tiba-tiba hijau. Besok kalau bisa break out, kita buy on break. Tapi kalau belum bisa, kita kok nawar aja. Terus habis itu ada BMRI. Wow, ini keren banget nih BMRI. Kemarin rekomendasi BBNI, sekarang BMRI. Ini juga bagus ya, kembali naik di atas selendang dan bam, kalau dia bisa naik lagi sih, apalagi bisa breakout, wah udah cakep banget. Habis itu terakhir, belum terakhir lah, Harum juga, ini bagus ya, Harum. Ini menarik, nah lihat aja nih. Cakep banget ya, Harum. Nice. Habis Harum ada Medco. Medco juga mirip-mirip sama Harum ya. It's okay. Silakan ya. Atau lagi 3 hari merah ini sih waktunya rebound. Terakhir, nah ini bulan terakhir deh. Ada Pegas. Ini menarik banget ya. Sama aja sebenarnya. Ini kan kalau ini kan kita udah sampai target nih lihat tuh. Cup handle nyampe target. Naik overshoot ke 1990. Terus dia swing. Nah, kena support lagi. Ini kalau kita mulai belanja ya harap diingat karena ini lama sekali pergerakannya. Ya, jadi sabar-sabar dulu aja. Habis Pegas, ya itu rekomendasi kita teman-teman semua. Winter stock untuk perdagangan tanggal 22 September 2022. Oke, kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Tapi sebelum saya mulai ulasan saham, saya mau bagikan satu saham yang juga menarik untuk dicermati yaitu Indika. Wah, apakah tanda-tanda emiten call akan rebound lagi? Ini rebound ya. Saya lihat sih mungkin belum ada, tapi lebih karena lebih karena sentimen motor listrik yang mana sekarang lagi rame sekali. Jadi isu number one ya. Semua pada pengen beralih ke kendaraan listrik. Oke, teman-teman itu dulu rekomendasi dan kita masuk ulasan. Ada apa aja? Ternyata yang nanya nggak banyak. Apa pengaruhnya bila saham di buyback oleh perusahaan? Pertama ada ERA, INTP, dan DOIT. Ya, otomatis pasti semakin sedikit orang-orang yang pegang sahamnya, berarti semakin bagus, betul nggak? Jadi silakan buy. Nah, cuma yang bikin saya khawatir adalah ketika mereka buy, seringkali harganya turun dulu dan mereka nampung di bawah. Itu yang saya kurang suka. Jadi
kalau mau kita sebaiknya tunggu aja atau biarin aja rumor-rumor seperti kayak saham mau di buyback, biarin aja. Nanti ketika ada turun, perusahaan ada yang beli, ya perusahaan beli loh ya. Nah, nanti kita tinggal nunggu momentum kapan waktunya kita untuk serok aja. Ketika ada breakout, nah silakan. Jadi Era, INTP, Doit, gitu ya. Doit yang terutama nyebelin karena kita rekomendasiin kemarin dan hari ini ya masih di situ-situ aja. Ya, ah, masih di sini ya. Sempat mau rebound tapi belum. Terus habis Doit tadi apa? Era. Era. Nah, Era ya sama aja kan. Bergeraknya di situ-situ juga. Artinya apa? Ya namanya mereka mau beli harganya. Nah, harganya kalau bisa di bottom. Dan ini kalau buat saya ya, harga bottom nih, gitu ya. Oke. INTP. INTP sih transaksi jelek. Tapi volumenya bagus. Apa tapi ininya bagus. Ini ya triple bottom. Jadi bagus gitu. Nah, jadi ada yang langsung naik, ada yang nggak naik, koreksi dulu, swing dulu, ya sampai kita capek, lengah, tahu-tahu ada bam, terbang. Gitulah, ya. Oke, baik itu dulu teman-teman video market review, rekomendasi saham dan saham kita hari ini untuk market tanggal 22 September 2022. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jadi stay alert aja, the Fed kemungkinan besar pasti akan naik, price in, dan sudah hijau. IHSG juga pasti saya lihat ya kekhawatiran otomatis sirna dengan secara tidak langsung. Oke, ya itu dulu semuanya. Happy trading day, happy profit, stay safe, and God bless you guys. See you tomorrow.